Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Cleopatra VII, sering disebut sebagai Cleopatra, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Mesir kuno. Lahir pada tahun 69 SM, dia adalah ratu terakhir dari dinasti Ptolemaic Mesir, yang merupakan dinasti Yunani yang berkuasa setelah penaklukan Alexander Agung. Cleopatra memerintah Mesir dari tahun 51 SM hingga kematiannya pada tahun 30 SM. Kisah hidupnya penuh dengan intrik politik, asmara yang dramatis, dan perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan Mesir dari kekuatan Romawi yang semakin mendominasi. Cleopatra dilahirkan di Alexandria, ibu kota Mesir, sebagai putri dari Ptolemy XII. Dia adalah keturunan langsung dari Ptolemy Isoter, seorang jenderal di bawah Alexander Agung yang mendirikan dinasti Ptolemaic. Setelah kematian ayahnya, Cleopatra naik tahta bersama adik lelakinya, Ptolemy XIII, dengan siapa dia harus berbagi kekuasaan sesuai tradisi kerajaan Mesir. Pada tahun 48 SM, Cleopatra menghadapi krisis besar ketika Ptolemy XIII mencoba untuk merebut kekuasaan sepenuhnya. Cleopatra melarikan diri tetapi kemudian kembali dengan bantuan Julius Caesar, seorang jenderal dan pemimpin politik Romawi yang kuat. Dengan kecerdikan dan pesonanya, Cleopatra berhasil mendapatkan dukungan Caesar. Hubungan mereka tidak hanya politis, tetapi juga romantis, dan dari hubungan ini lahir seorang putra bernama Caesarion. Dengan dukungan Caesar, Cleopatra mengalahkan Ptolemy XIII dan kembali ke tahta sebagai penguasa tunggal Mesir. Hubungan ini memperkuat posisinya dan membawa Mesir lebih dekat dengan Roma, tetapi juga membuat Cleopatra sangat bergantung pada perlindungan Romawi. Setelah pembunuhan Julius Caesar pada tahun 44 SM, kekuasaan Romawi mengalami perpecahan. Cleopatra kemudian menjalin hubungan dengan Mark Antony, salah satu anggota triumvirat yang memerintah Roma setelah kematian Caesar. Hubungan ini menjadi sangat terkenal dan kontroversial, melibatkan banyak politik dan strategi militer. Cleopatra dan Antony memiliki 3 anak bersama dan berusaha membangun kekuatan bersama untuk melawan pengaruh Octavianus, kemudian dikenal sebagai Augustus, lawan politik utama mereka di Roma. Namun, pada tahun 31 SM, pasukan Octavianus mengalahkan pasukan Cleopatra dan Antony dalam pertempuran Actium. Setelah kekalahan tersebut, Cleopatra dan Antony kembali ke Mesir. Merasa terpojok dan tidak ingin menjadi tawanan Octavianus, Antony melakukan bunuh diri. Beberapa waktu kemudian, Cleopatra juga memilih bunuh diri, menurut legenda, dengan cara membiarkan seekor ular berbisa menggigit dirinya. Cleopatra meninggal pada tanggal 12 Agustus 30 SM. Kematian Cleopatra menandai akhir dari dinasti Ptolemaic dan juga akhir dari era Firaun di Mesir. Setelah kematiannya, Mesir menjadi provinsi Romawi, mengakhiri kemerdekaan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Cleopatra dikenal sebagai penguasa yang cerdas, berani, dan mempesona. Dia adalah seorang diplomat ulung, pembicara yang fasih dalam beberapa bahasa, dan seorang administrator yang cakap. Cleopatra berusaha keras untuk mempertahankan kedaulatan Mesir dan memperkuat posisinya melalui aliansi dengan tokoh-tokoh Romawi yang kuat. Warisan Cleopatra tetap hidup dalam budaya populer, sastra, dan seni. Dia sering digambarkan sebagai lambang kecantikan dan kebijaksanaan, meskipun juga sebagai figur kontroversial yang tindakannya dipengaruhi oleh ambisi dan politik.
Kisah hidupnya terus memikat imajinasi banyak orang, menjadikannya salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah dunia. Alasan Cleopatra bunuh diri sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, emosional, dan strategis. Kekalahan dalam pertempuran Actium pada tahun 31 SM oleh pasukan Octavianus, kemudian dikenal sebagai Kaisar Augustus, adalah pukulan besar bagi Cleopatra dan Mark Antony. Setelah kekalahan ini, mereka kehilangan kekuatan dan pengaruh yang signifikan. Octavianus segera bergerak untuk menguasai Mesir, dan Cleopatra menyadari bahwa dia tidak akan bisa mempertahankan tahtanya atau melawan kekuatan Romawi. Cleopatra sangat menyadari nasib yang mungkin menantinya jika dia ditangkap oleh Octavianus. Octavianus berencana membawa Cleopatra ke Roma sebagai tawanan untuk dijadikan bagian dari parade kemenangannya, mempermalukannya di depan rakyat Romawi. Cleopatra, yang selalu bangga dan memiliki martabat tinggi, tidak ingin mengalami penghinaan seperti itu. Setelah kekalahan di Actium, Mark Antony kembali ke Mesir bersama Cleopatra. Ketika pasukan Octavianus semakin mendekat, Antony, yang merasa terpojok dan kehilangan harapan, melakukan bunuh diri dengan menusukkan pedangnya sendiri. Kehilangan Antony, pasangan hidup dan sekutunya, meninggalkan Cleopatra dalam keadaan sangat tertekan dan tanpa dukungan utama. Cleopatra mungkin juga percaya bahwa kematiannya dapat menjaga martabat dan warisan Mesir. Dengan bunuh diri, dia berharap bisa menghindari penyerahan total kepada Romawi dan menjaga beberapa bentuk kehormatan dan kedaulatan bagi negaranya, meskipun hanya secara simbolis. Dalam tradisi Romawi dan Yunani kuno, bunuh diri seringkali dipandang sebagai tindakan keberanian dan kehormatan dalam situasi tanpa harapan. Cleopatra mungkin melihat bunuh diri sebagai cara untuk mengendalikan nasibnya sendiri dan mempertahankan kehormatannya daripada menyerah pada musuhnya. Legenda menyatakan bahwa Cleopatra membiarkan seekor ular berbisa, biasanya digambarkan sebagai kobra, menggigit dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Namun, beberapa sejarawan berpendapat bahwa dia mungkin menggunakan racun atau metode lain yang lebih cepat. Apapun metode yang sebenarnya digunakan, kematian Cleopatra pada tanggal 12 Agustus 30 SM mengakhiri era dinasti Ptolemaic dan menandai awal dari dominasi Romawi penuh atas Mesir. Kematian Cleopatra adalah simbol dari akhir sebuah zaman dan awal dari era baru dalam sejarah Mesir dan Romawi. Keputusannya untuk bunuh diri menggambarkan kebijaksanaan dan tekadnya untuk mengendalikan nasibnya sendiri sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.